Teman-teman semuanya, kunci menanam tanaman itu, baik dari tanaman pangan, hortikultura ataupun perkebunan, hanya ada 5 faktornya. Pertama adalah seleksi benih. Kenapa ini benih penting? Karena kita harus paham genetika dari tanaman itu. Kita harus paham potensi panennya benih yang kita tanam itu. Kita seleksi dengan baik, kita menanam yang betul-betul layak untuk memberikan produksi yang bagus, seperti itu. Yang keduanya adalah restorasi tanah. Kenapa kita harus memberikan pembenahan tanah, merestorasi tanah, memperbaiki pH-nya, meningkatkan KTK-nya, supaya tanaman itu bisa menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Karena terkadang kita sudah memberikan pupuk yang bermacam-macam, dicampur bermacam-macam, tetapi tanaman itu tidak merespon. Akarnya tidak mampu menyerap. Kenapa? Karena pH-nya tidak sesuai. Misalnya saja tanaman padi, idealnya 6,5 sampai 7. Tapi karena sering digenangi, akhirnya pH-nya drop seperti itu. Makanya kita harus memberikan pembenah tanah. Seperti misalnya garam, seperti misalnya zeolit yang mesnya 5.000. Nah, teman-teman, antara zeolit itu mes 3.000 sampai dengan mes 10.000 itu, kenapa selalu saya kupas itu? Karena begini. Tanaman-tanaman yang kita tanam yang diberikan zeolit itu kan rata-rata usianya pendek. Padi, jagung, kentang, cabai, terus bawang merah misalnya. Ini kan usia yang relatif pendek. Jadi butuh pembenah tanah yang cepat respon. Nah, kenapa saya hampir tidak pernah membahas dolomit? Karena reaksinya di tanah itu lama. Berbeda halnya kalau kita misalnya memberikannya kepada sawit. Itu kan jangka panjang. Terus tanaman kakao, tanaman kopi, durian, apa segala macam itu kan tanaman jangka panjang. Artinya kita berikan dalam tahun ini misalnya, ya kan dia bisa lama usianya. Nah, berbeda kalau tanamannya itu tanaman jangka pendek. Ini kan tidak match antara kebutuhan dari tanaman itu atau kebutuhan dari tanah itu dengan bahan yang kita berikan. Zeolit pun banyak, ada yang mesnya 100, 200. Itu kalau tanaman padi yang kita mau tanam menurut analisisnya itu tidak pas. Kenapa? Karena dia butuh waktu. Butuh waktu yang lama untuk bisa berfungsi pada tanah dan tanaman kita. Sehingga saya selalu merekomendasikannya yang bisa larut 100%. Yang bisa larut itu yang bisa dispray hanya yang mes 3.000 ke atas. Selebihnya dari itu pasti masih banyak endapannya. Sehingga teman-teman harus selektif di situ. Memang harganya pasti akan sedikit lebih mahal dibandingkan dengan yang mes 100, mes 200. Tapi pengalaman yang ada yang sudah menggunakan mes 100, 200 dari laporan yang saya terima dari petani itu reaksinya lambat, gitu kan. Hampir di musim pertama itu tidak ada pengaruhnya di tanaman gitu. Nah, itulah saya selalu mengupas bahwa itu perlu yang mesnya yang tinggi, mes 3.000 ke atas gitu. Itu pemberiannya dilakukan saat sudah pengolahan lahan, saat siap tanam, misalnya padi sudah pengolahan lahan, berikan itu. Kalau mesnya 5.000 nanti bisa dicampur dengan pupuk kimianya seperti itu. Nah, itu adalah metode-metode pembenahan tanah atau sering saya sebut dengan restorasi tanah. Nah, berikutnya adalah metode budidaya. Teman-teman, beda tanaman, beda perlakuannya. Ya kan? Contoh misalnya kalau padi itu sangat idealnya dengan kering basah. Sangat idealnya dengan jarak tanam. Kenapa? Karena itu adalah faktor-faktor pendukung
tanaman padi itu bisa lebih maksimal di pertumbuhan anakan, produktif, terus lagi nanti di imunitas tanaman seperti itu. Begitu juga dengan serapan-serapan pupuk. Itu kalau padi sering tergenang, itu serapan pupuknya pasti tidak maksimal. Nah, contoh misalnya di cabai, cabai juga begitu. Kalau terlalu lembab itu pasti rawan gitu kan, akan kena layu fusarium gitu. Karena pasti pH kalau sering lembab itu akan drop. Begitu juga di bawang merah. Di bawang merah juga pasti perlakuannya berbeda. Nah, itulah kenapa SOP yang biasa saya berikan itu fleksibel, tidak flat begitu, tidak dipatenkan begitu, karena kita harus mengikuti kondisional tanaman yang kita tanam atau usianya atau varietasnya apa seperti itu. Nah, selanjutnya adalah metode pemilihan jenis pupuk. Nah, ini teman-teman, kadang yang saya lihat itu teman-teman sudah pakai urea masih dicampur dengan asam amino yang banyak. Padahal ujung-ujungnya kan berfungsinya ya sama, merespon pertumbuhan gitu kan. Terus ada lagi pakai yang kiloan-kiloan itu. Nah, kenapa tidak ureanya itu yang dicampur dengan zeolit? Kalau Anda menggunakan urea sudah campur dengan zeolit mes 3000 sampai 5000 misalnya itu Anda sudah dapat silikanya. Anda sudah dapat pembenahan tanahnya untuk KTK-nya. Anda sudah dapat di penyerap lambat pada pupuknya itu. Penyerapan lambat itu maksudnya pupuk ini diikat. Urea ini atau Ponska itu tidak menguap gitu, tidak tercuci, diikat oleh partikel zeolit mes 5000 ini agar tidak menguap gitu. Nah, itu nanti dilepas pelan-pelan oleh si zeolit ini sesuai dengan berapa kebutuhan akar itu, berapa kebutuhan tanaman itu. Seperti itu teman-teman. Daripada kita pakai yang harganya lebih mahal dan kita pun tidak tahu berapa yang akan diserap oleh tanaman, kenapa kita nggak ikat dia dengan zeolit? Nah, kalau kita ikat dengan zeolit itu minimal 90% akan diserap oleh tanaman. Kenapa? Karena akan tersimpan di dalam tanah, diikat oleh partikel zeolit ini supaya nanti bisa diserap secara sempurna oleh tanaman itu. Nah, itu di pemilihan di pemilihan pupuk. Jadi kita nggak usah macam-macam pupuknya. Kasih 1, 2, 3 macam. Nah, di tanamannya ya panennya ya segitu-segitu juga, nggak meningkat gitu. Kenapa kita nggak coba? Bahwa selama ini kan yang sering kita lakukan itu bukan berarti salah, hanya kurang tepat gitu. Nah, kita coba lagi ilmu yang baru yang istilahnya itu bisa memaksimalkan pertumbuhan dan panennya kita. Nah, jadi pemilihan unsur hara ini penting. Ada lagi yang pakainya tuh NPK yang nitrogennya berbahan amonium di usia 45 hari. Bagaimana caranya akan maksimal di tanaman usia 45 hari dikasih nitrogen amonium? Ya kan? Bagaimana caranya? Itu nanti akan memperpanjang usia vegetatif atau masa pertumbuhan tanaman yang seharusnya sudah masuk di masa generatif atau di masa pembuahan. Karena dikasihnya nitrogen amonium, maka lanjut lagi tuh masa pertumbuhannya. Nah, gitu kan. Nanti di malai misalnya padi, nanti di malai akan kopong tuh buahnya. Nanti di bawang merah akan kecil umbinya. Nanti di cabai itu akan rontok bunganya. Nah, ini teman-teman yang perlu pahami di situ pemilihan nutrisi yang pas untuk fase-fase tanamannya. Jadi jangan kita ngasih, oh ini pupuk bagus, nanti kita kasih. Enggak, harus dilihat kondisionalnya tanaman itu di fase apa, pupuknya apa yang pas begitu. Nah, jadi pemilihan unsur hara ini itu penting, keseimbangan nutrisi itu penting. Makanya selalu saya minta tambahkan sedikit garam supaya apa? Trace elemennya itu muncul di situ. Mineral-mineral alam itu bisa didapatkan dari garam walaupun jumlahnya kecil, seperti itu.
Nah, berikutnya itu adalah pencegahan hama dan penyakit. Teman-teman terkadang itu repot itu kalau sudah terserang hama dulu, terserang penyakit dulu. Sangat jarang yang melakukan pencegahan seperti itu. Nah, kenapa asam benzoat itu saya sampaikan ke teman-teman untuk diaplikasikan di awal agar mencegah serangan penyakit-penyakit, meningkatkan imunitasnya, produksi antioksidannya tinggi sehingga dia kebal dari serangan hama dan penyakit. Kalaupun sudah terlanjur terserang, kita lakukan pengendalian-pengendalian dengan paracetamol, dengan air belerang itu. Tujuannya agar tanaman kita tetap bisa terselamatkan tanpa berbiaya mahal. Nah, itulah kenapa SOP Maraja itu sering saya sampaikan ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah mulai mempraktekkan itu, nanti dilihat perbandingannya di tanamannya supaya yakin gitu. Nah, kalau saya itu ya kalau misalnya belum yakin dengan lahan luas, coba dulu di lahan yang sempit. Praktekkan dulu. Kalau sudah berhasil baru diterapkan di lahan yang luas seperti itu. Begitu teman-teman. Yang bertanya tentang SOP Maraja, inilah gambaran dari SOP Maraja itu. Terima kasih.